Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Jadi yang saya suka dari acara kita ini adalah pembukaan sambil minum kopi. Dan kopinya? Kailasa. Cerita sedikit soal kopi Kailasa ini, cerita sedikit sebelum kita undang. Karena Betul. banyak sekali orang bertanya, Mas Andi, Bang Andi, Om Andi, itu kalau ngomong kalau lagi podcast terus ngomong kopi Kailasa, lalu petaninya kok nggak diundang? Nah, Aku bilang, tunggu saatnya, tunggu tanggal mainnya. Tapi cerita sedikit, apa ini kopi Kailasa ini? Bagaimana sejarahnya? kopi ini kopi dari Banjarnegara sebetulnya. Dan Banjarnegara memang bagian dari Banyumas Raya. Iya. Nah, kebetulan kita ada beberapa program untuk pemberdayaan. Dan di Banjarnegara itu memang tanahnya waktu itu sempat banyak yang longsor. Oke, Karena banyak cara tanam yang salah untuk beberapa komoditas. Oke, itu kan biasanya di sana kentang, bawang. Oke, itu nggak bisa ngiket tanah ya? Karena akan serabut gitu kan. Nah, kemudian salah satu cara untuk memperbaiki itu kita dengan kopi. Ternyata dapat dua sisi untuk green ekonominya, untuk itunya, satu lagi sisi bisnis. Jadi tanam kopi itu untuk mengikat tanahnya supaya nggak longsor. Betul. Tapi masyarakat mendapatkan manfaat karena biji kopinya. Betul. Memang ya. Tapi dan rasanya juga luar biasa. Oh, luar biasa. Ini saya langganan, makanya tiap kali bukan cuma di sini aja. Sampai di rumah kita bikin cappuccino dengan kopi Kailasa. Nah, sekarang lalu kenapa kita bahas kopi terlalu panjang hari ini? Nah, itu karena mungkin enak kan. Karena tamunya istimewa nih. Istimewa ya, karena tamunya adalah yang memproduksi. Kita kenalkan saja tamunya. Iya, dan dari mana bibitnya, kapan mulainya. Terus dengar-dengar kan Mas Roni ke Jakarta, Singapura untuk ngurus ekspornya. Betul. Sudah sampai ke arah sana ya. Betul. Penasaran? Kita kenalkan ke teman-teman. Silakan. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton ngopi ngapak, isinya penuh humor. Yuk, kancah sedulur, mari kita belajar sejenak dengan orang ahlinya yang bisa bangun bisnis kopi menjadi kualitas ekspor. Kita undang Mas Turno. Akhirnya. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, apa kabar? Sehat-sehat. Pak Turno, silakan. Silakan Mas Turno. Ya, terima kasih. Ini Mas Turno atau Pak Turno ini? Mas Turno. Mas Turno aja ya, masih muda. Sama seperti kita, masih muda. Agak mudah kita sedikit sebetulnya. Jadi Mas Turno, Ya. ini dari episode pertama podcast kita sampai hari ini episode ke 19. Kita selalu mengiming-imingi penonton dengan seruput kopi Kailasa. Jadi banyak orang bertanya-tanya, jangan cuma iming-imingin kami. Coba jelaskan apa hebatnya kopi Kailasa. Akhirnya di episode ke-19, orang di balik kopi yang saya seruput setiap podcast ini dan setiap hari di rumah hadir. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, kenapa namanya Kailasa? Saya kadang-kadang waktu awal-awal kepleset Kailasa, bingung. Ini apa artinya Kailasa dan kenapa namanya Kailasa? Iya, terima kasih. Kami ini kan hidup di pegunungan. Salah satunya kenapa kami akhirnya milih kopi Arabica. Arabica itu lebih cocok di ketinggian di atas 900. Kalau di tempat tempatnya kami 1200 mdpl. Oh, sudah paling mentok itu ya. Dari Lumayan. perjalanan itu kami butuh nama, butuh brand lah. Dengan diskusi dengan pengurus, anggota kelompok, kami simpulkan untuk pakai nama Kailasa dari browsing. Sebetulnya itu nama dari masih Jawa kuno, yang artinya Kailasa itu kan pegunungan Perak. Itu daerah pegunungan yang ketika kadang jam 12, kadang jam 3 yang rutin itu sudah berkabut, identik dengan pegunungan, itulah Perak, pegunungan Perak. Jadi Kailasa ya sama dengan orang pegunungan,
tanaman pegunungan dan produksi pegunungan. Bahasa Jawa kuno Sansekerta atau apa? Sebelum Kok bisa nemu nama ini? Kita belajar dari sejarah. Iya. Termasuk kami kan punya koperasi juga. Kami namanya Sikopel Mitreka Satata. Sikopelnya itu tempat wisata sebetulnya. Cuma Mitreka Satata kami pinjam istilahnya Gajah Mada. Apa artinya? Kesetaraan. Nah, kami membentuk kesetaraan sesama petani, berorganisasi untuk berusaha. Mudah-mudahan lebih baik itu filosofinya. Jadi nama ini pun punya cerita ya? Iya. Oke. Saya pikir Kairasa itu nama daerah, bukan ya? Bukan. Karena pernah di Dieng itu ada Museum Kairasa. Museum Kairasa. Jadi belum ada kopinya, udah ada museumnya nih. Luar biasa. Dan kami browsing nama Kailasanya itu sebenarnya lebih ke artinya. Ya, di pegunungan, artinya pegunungan Perak. Kami yang hampir setiap hari itu kabut identik dengan warna-warna perak. Nah, sebelum cerita perjuangan nih ya, tapi yang tadi kan bicara dengan kelompok atau dengan teman-teman. Ini kelompok apa, teman-teman apa ini? Yang diajak ngobrol ini tadinya? Kelompok tani. Ada koperasinya? Sebelumnya kami kan awalnya memang aktif di koperasi. Nah, waktu kami jadi kades, kami punya salah satu yang kita support kan pertanian karena mayoritas Pak Turno pernah jadi kades ya? Iya. Terus sekarang dengar-dengar istrinya juga kades. Pernah jadi kades 1 periode. Saya 2 periode. Dua periode istri 1. Sudah istri ngajak kita fokus saja. Ini jabatan turunan ini. Oke, istri udah nggak berhenti karena lebih baik fokus pada bisnis kopi. Iya. Berapa banyak anggota koperasi kopi sekarang ini? Jadi di koperasi kami awalnya kan kita mensupport memang kelompok taninya. Ada 6 kelompok tani kita gabung jadi 1 Gapoktan. Maksudnya 1 manajemen di Gapoktan itu sudah otomatis menjangkau ke 6 kelompok itu, 1 desa. Total berapa petani yang diberdayakan melalui ada 197. Wah, banyak. Kan tidak semuanya nanam kopi. Iya. Nah, ada mulai nanam kopi tahun 2010 penyemaian, 2011 mulai penanaman. Semakin kesini semakin perkembangan lahan, perkembangan produksi, perkembangan petani menuntut kami udah mulai diskusi lagi. Kita nggak bisa main konvensional yang lama lah. Dan mohon maaf kami, Mas Roni, kami itu kan dari kecil petani, ikut bapak ibu. Jadi setelah sekolah itu yang namanya nyangkul, kegiatan di tani itu udah biasa. Dulu petani apa? Nanam apa? Saya kecil nanam jagung, nanam bawang putih, bawang merah, kemudian tembakau. Cuma yang dari perkembangannya saya agak nggak ikhlas itu. Orang tua kan selalu mengatakan, yang penting kamu itu kita itu petani nanam, dipelihara dengan baik. Kalau harga itu kan udah urusan Tuhan, kita nggak bisa menentukan harga. Urusan Tuhan. Ya. Jadi pasrah. Iya pasrah, dalam pengertian pasrah. Padahal saya mikir kalau caranya seperti ini ya kapan kita bisa sejahtera? Ya nggak fair, nggak adil lah. Iya. Kita yang bikin itu pun belum mesti jadi. Setelah jadi masih monggo gambling orang lain yang menentukan. Oke. Nah, kami mulai bangun itu di Gapoktan walaupun tidak sekaligus jadi. Kami dulu sempat ramai itu jalan itu minyak serai. Minyak nilam. Minyak nilam itu sempat jalan, kemudian madu. Cuma jalan berapa tahun itu kami menyimpulkan berarti butuh manajemen. Kita tidak bisa memproduksi saja kemudian pasar diserahkan yang sudah ada orang pihak lain. Kita harus sampai ke karena pengalaman itu di minyak nilam yang sudah jalan ekspor juga. Nilam kan kebanyakan memang ekspor. Kemudian madu. Tapi lama-lama kok jatuh. Nah, salah satu penyebabnya ternyata di kelembagaan itu tidak bisa hanya sampai produksi, harus sampai pasar. Makanya di kopi harus punya posisi tawar lah ya. Iya. Kalau tidak dipermainkan tengkulak terus ini. Iya. Dan itu bagi kami kami harus adil. Kami nanam kopi, ya kami memang tidak menentukan harga harus sekian ya, karena kita hukum pasar memang nggak seperti itu. Tapi kami hanya harus punya nilai tawar tersendiri. Kami itu produksi punya BP standar biayanya, BPP-nya biaya produksi kan jelas. Nah, posisi tawar petani itu yang jangan sampai ketika sudah produksi harganya kalau dapat sekian ya monggo tak bayar, kalau enggak ya enggak. Nah, sekarang berbagi dong, petani kan juga bisa.
ini harganya sekian, kok sekian? Iya, kami BP-nya sekian. Kalau mau dilebihin monggo, tapi kalau enggak ya minimal itulah. Oke, sudah mulai mengerti, teredukasi. Dan karena bergabung ini nggak bisa dipermainkan sama pedagang-pedagangnya atau ya pengepulnya lah ya. Karena semua kompak, kalau harganya segini semua, gitu ya. Iya. Walaupun di perjalanan kadang kami sempat dikritik juga. Oleh? Emang bisa, salah satunya pelaku usaha juga. Emang bisa kalau koperasi mau menentukan harga di pasar. Sebetulnya bukan kami yang ingin menentukan harga di pasar, nyetir harga di pasar, enggak. Kami ingin menunjukkan bahwa konsistensi barang itu punya biaya. Biaya ini yang akhirnya ya oke lah, kalaupun nggak bisa kan tetap ada orang segmen pasar, segmen konsumen yang punya kepedulian seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kebiasaan nggak, kalau saya menurut sih sebenarnya kurang etis, cuma ada. Kami kecil kan sering kalau ke pasar itu sore, kalau barang udah nggak laku nanti kan dapat murah. Itu artinya kan saya sebenarnya kadang-kadang mikir kita itu cari enaknya di atas kerugian orang lain. Nah makanya ayo kita bersama-sama. Terus kesimpulan berikutnya, kami kan dengan petani lah, biasa diskusi dengan petani. Awal kopi itu kan juga belum se-booming saya tahun 2017-18 kayak gini. Saya nanam 2011, 2014 mulai panen, masalah juga mulai panen. Karena yang kami tanam Arabica. Waktu itu masih orientasi kami masih produksi. Ternyata begitu produksi di pasar, kami belum sempat ke koperasi. Di pasar itu bukannya lebih mahal, tapi lebih murah. Robusta, cherry merah itu di harga 2.500, kami yang jualnya Arabica di harga 2.000, 1.500. Alasannya kadarnya tinggi Pak, nggak bisa mahal. Nah, kami mulai di pengurus itu, waktu itu posisi kami di Kades, kemudian ada kelompok tani, kelompok taninya Mbah Sis almarhum waktu itu, udah mulai tolong gimana ini, masa suruh bongkar, ya enggak lah nanti kita sabar, mesti ada jalan. Nah waktu itu mulai ada pencerahan, kebetulan awal kan kami didampingi dari UGM juga, program awal dari PLN UGM. Nah datang bawa pemain kopi dari Jakarta, dari Surabaya, termasuk dari Gayo. Gayo juga datang ke sini ya? Datang, waktu itu Mas Faisal yang datang itu. Tunggu, saya kenal Pak Turno, tahu Kopi Kailasa itu kan gara-gara saya berteman dengan Bank Indonesia Purwokerto. Waktu itu saya dengar kan ceritanya petani-petani di sana merasa aneh dengan kopi ya. Merasa ini tidak punya masa depan juga. Dan waktu tunggu yang relatif panjang, 3 tahun. Betul. Bagaimana cerita awal mula sampai Pak Turno yakin pada masa depan kopi di tengah teman-teman petani lain yang nggak yakin? Kembali ke kami itu bahasanya waktu itu dengan kelompok tani dan sering diskusi dengan petani. Dasarnya adalah pengalaman kami di petani. Petani itu kan kadang waktu itu kalau nanam jagung panen itu kan memang bukan untuk dijual waktu saya kecil. Karena orang tua itu kalau punya jagung istilahnya dulu punya para. Kalau paranya penuh itu pikiran adem. Satu itu, kemudian kadang nanam jagung, nanam bawang, nanam tembakau juga. Nah, hari ini nanam, musim ini nanam, kemudian secara pertumbuhan bagus, belum tentu musim berikutnya nanam juga bagus. Itu belum sampai ke harganya. Nah, itu yang mulai, itu kan harus ada yang alternatif tanaman yang lain yang saya lah khususnya untuk mencari. Saya nggak mau berbudidaya dengan risiko terlalu tinggi seperti itu. Itu belum sampai ke obat. Nah, kemudian 2010 itu PLN menawarkan program tapi untuk konservasi. Tunggu, stop sampai di sini dulu. Ada tahu bulat lewat. Oke, silakan lanjut. Nah, waktu itu PLN pendampingan di lapangan UGM. Ya, saya waktu itu dengan berat hati menyampaikan apa adanya. Dengan pengalaman kami yang dulu pernah mengikuti program-program sejenis lah seperti itu. Berantakan di tengah jalan. Di akhir. Oh, di akhir. Saya kalau ini konservasi, oke lah kami siap, kami menerima dan kami juga setuju. Cuma ini kan kopi, walaupun penentuan kopi itu juga atas diskusi kami dengan kelompok tani dan anggota.
awalnya banyak ya yang diarahkan untuk tanaman apa sih sebetulnya bisa menjaga konservasi, secara nilai konservasinya bagus. Nah, kami waktu itu menyampaikan besoknya mau launching program, begitu pagi datang, ini mumpung belum di launching, saya tanya sekali lagi, kalau program ini untuk konservasi saya paham, saya juga mengikuti. Cuma petani kami nggak bisa mengikuti semuanya. Tapi kalau ada konservasi dan kesejahteraannya, oke, kami siap melaksanakan. Satu itu. Yang kedua, kalau pendampingan hanya 1 tahun program selesai kemudian selesai, kami bingung. Mendingan nggak usah. Jadi komitmen dari sekarang, kalau mau berlanjut, pendampingan itu tidak harus formal. Tapi kami jangan dibiarkan sendiri, karena yang bakal dihadapi tidak semuanya senang. Ketika yang dihadapi masalah, kami butuh teman. Sehingga kalau mau berlanjut, entah sampai kapan, sampai petani bisa syukur mandiri, monggo silakan dilanjut. Nah, itu ternyata terbukti sampai sekarang yang pendampingan di lapangan kan kebetulan Fakultas Pertanian UGM. Itu yang sebenarnya kami juga agak malu, karena habis itu sebulan, 2 bulan mesti datang walaupun nggak ada acara formal. Kadang nggak ketemu saya tapi langsung ke lahan. Maksud kami, waktu itu kopi itu kami pilih dengan teman-teman itu kan, kopi belum pernah ada sejarahnya kopi nggak laku. Kalau tapi waktu itu di sana petani belum ada petani kopi. Ada. Cuma sudah petani ada, sebagai tanaman pinggiran. Kalau ya ada buahnya yang diambil, kalau nggak ada ya nggak. Ya wis lah. Iya. Oke. Nah, akhirnya kami kalau ini ya berarti kopi. Setelah menentukan kopi kemudian didatangkan yang dari Puslitkoka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Itu untuk kaitannya dengan observasi kira-kira varietas apa yang bisa dicocok di situ. Nah, kami menentukan kopi. Hitung-hitungan belum waktu itu sebenarnya satu nggak laku. Kalau murah tapi tetap ada lah. Soal mahal juga waktu itu ya nggak mahal-mahal. Tapi harus nunggu jangka waktu yang panjang, 3 tahun ya? 3 tahun. Nah, terus? Kami sepakat udah kopi dengan catatan didampingi. Nah, setelah didampingi itu ya ternyata permasalahan beragam. Waktu itu kami belum banyak tahu tentang kopi sehingga baru tahu nanam, kemudian dipelihara, itu pun nggak maksimal semuanya. Ada yang apa masalah yang paling berat waktu itu apa? Di nunggunya itu. Karena petani kan juga belum paham banget, walaupun di tempat kami kan keuntungan kenapa kopi lebih bisa masuk. Di tempat kami masih tidak bisa melepaskan tanaman yang utama, jagung, kemudian tanaman tegakan dan ternak. Jadi kalau petani, ternak, dan tanaman kayu itu mesti harus menyatu, harus ada. Hitung-hitungan orang tua sebetulnya kayu itu kalau butuh tahunan, kadang 5 tahun kan orang kadang-kadang butuh waktu itu 1 juta, 2 juta, berarti jual kayu. Kalau butuh 100, 200 jualnya seperti itu lah. Kambing. Nah, kopi itu kan butuh naungan, sehingga relatif lebih mudah masuk ke babadan di kelompok kami itu. Kalau sayur kan plus harus sayur, nggak ada tanaman naungan, sehingga kalau dibawa ke sayur malah sampai sekarang pun belum bisa. Tapi ketika masuk ke tanaman-tanaman yang butuh naungan, ternaknya terdukung, malah bisa diterima. Jadi nggak mudah juga ya. Iya. Nanti Mas Roni cerita tuh apa saja yang kemudian didukung atau dibantu ya oleh Bank Indonesia. Karena waktu itu kan Mas Roni sempat ngajak, yuk kita ketemu buyers dari Singapura gitu kan. Nah itu nanti cerita ya, prosesnya bisa sampai situ. Tapi bantuan apa saja yang diberikan oleh Bank Indonesia ini sehingga bisa seperti sekarang? Kita pernah bantu untuk bibit kopi, kemudian pendampingan tentunya. Karena untuk kopi itu ada level-levelnya gitu. Misalkan dari titik pertama bagaimana mulai dari produksi aja dulu. Produksi sama dari sisi hulunya tuh bisa jalan apa enggak gitu ya, seperti cerita. Naik berikutnya, ada kelembagaan apa enggak di situ. Nah, kan Pak Turu udah mulai ada kelembagaan. Waktu itu banyak juga yang nggak ada kelembagaan. Nah, kita mau coba mereka naik kelas kelembagaan. Setelah itu kelembagaan punya, dia bisa nggak ekspor bersama. Kemudian setelah itu nanti yang terakhir, dia bisa ekspor mandiri. Gitu. Nah, di setiap tahapan itu kita udah ada bisnis modelnya sebetulnya. Apa indikator-indikatornya semua udah ada. Nah, Pak Turno itu sudah sampai di tahap udah bisa ekspor mandiri sebetulnya ya.
tapi ternyata untuk ekspor mandiri perlu tidak hanya kualitas tapi kuantitas yang kontinuitas. Nah, di situ ternyata juga banyak pengaruh dari unsur-unsur cuaca, alam seperti itu. Nah, kemarin kita ngelihat kalau ekspor, nah ini yang ekspor apa? Apakah green bean, apa level roasted, gitu kan? Permintaannya apa? Nah, kita mau coba naik kelas biar sampai ke roasted gitu ya, atau bisa even pun ke green bean oke, tapi sudah dalam tahap pengiringan yang udah bagus gitu. Nah, biasanya para buyer itu menganggap macam-macam. Kadang-kadang dia mungkin ngambil green bean biar harganya lebih murah gitu kan. Dia mau proses sendiri gitu, atau dia mau udah ngambil roasted. Nah, yang menarik adalah kita ada buyer yang sudah punya chain kopi di Singapura yang sangat tertarik dengan kopi Kailasa. Gitu. Jadi sudah jadi masuk ke dalam produksi mereka gitu ya di sana. Nah, yang menariknya adalah kemarin itu terakhir mereka ketemu Pak Turno itu, Mas Turno itu adalah tidak hanya bicara untuk pembelian, tapi bagaimana mereka bisa mengembangkan pariwisata yang culture trip ke situ. Artinya mereka mau invest lebih, bukan cuma jadi buyers. Betul. Oke. Bagaimana nanti ada pariwisata yang bisa datang ke suatu tempat dan dia bisa nonton cerita nih, storytellingnya itu bisa sambil ngopi-ngopi diceritain tentang sejarah kopi ya. Betul. Yeah. Nah, jadi arahnya makin berkembang ke arah pariwisata juga. Jadi ini kan menarik gitu ya. Jadi ada value added tambahan selain dari pengembangan kopi. Nah, oleh karena itu kita akan mulai lagi nih nanti mungkin tahun depan kita mau lihat lagi. Jangan-jangan kita udah bisa masukkan unsur teknologi nih sekarang. Nah, jadi ada digital farming atau smart farming. Selama ini kan mungkin ngikut prosedurnya antar kelompok bisa berbeda, nggak standar gitu kan. Nah, dengan adanya sensor-sensor, nah mungkin nanti tahu nih kapan tahap tanam, kapan harus metik, kapan harus tingkat kekeringan seperti itu. Nah, ini yang kita akan coba sehingga nanti kalau misalkan ada, mudah-mudahan standarisasi kualitas dan kuantitasnya bisa lebih rapih nanti. Gitu. Oke, ini menarik ya. Ini sekarang kita mundur ke belakang dikit Pak Turno. Ini kan Pak Turno memelopori ya, bagaimana menggerakkan perkebunan kopi ini lebih sistematis. Dulu kan hanya sekedar pagar, tapi sekarang ini adalah komoditas utamanya. Bagaimana reaksi teman-teman yang nggak paham ini ngapain kopi 3 tahun, terus nanti aku selama 3 tahun makan apa, terus iya kalau hasilnya bagus, kalau nggak hasilnya bagus, jualnya kemana, itu bagaimana reaksi awal dari petani-petani yang lain? Ada yang menolak, cuma karena yang menolak kan nggak apa-apa ya, kalau belum siap ya monggo, nggak apa-apa. Ada yang menerima dengan setengah-setengah, artinya nanam nggak ya, nanam nggak, kalau nggak nanam nanti hasilnya bagus gimana. Ada yang juga akhirnya nanam, ada yang nanam di tengah jalan sudah 1 tahun harga quality naik, nggak terawat, banyak lah. Nah, cuma dalam perjalanannya kami kan, keuntungan kami sering ketemu dengan petani, kami mengambil yang paling banyak. Satu, nilai tawar petani itu harus ada. Yang kedua, walaupun tidak harus disampaikan ke petani, tapi kami mencoba itu. Terus menjaring apa ya sebetulnya diharapkan petani. Itu salah satunya kan. Yang paling mudah kan sebetulnya petani pengennya kalau kami kesulitan di budidaya, dampingi kami. Kalau masih ada yang salah, tolong kasih tahu, benarkan. Ketika saya suruh panennya sudah benar, ada jaminan pasarnya, artinya harus dibeli. Kemudian jaminan harganya berapa, dan jaminan bayar. Kapan saya dapat terima uangnya. Nah, dari situ kami menyimpulkan kalau seperti ini berarti nggak bisa sebatas kelompok tani biasa. Ini juga harus ngikuti. Masa petaninya untuk kepentingan perut, kemudian kita ngurusnya sambil lalu kan nggak bisa. Jadi ya betul-betul harus diurus dengan baik lah ya. Ya, itu akhirnya kenapa kami di koperasi itu bagian dari Gapoktan yang memang khusus ngurusi kopi. Dari pendampingan budidaya, ada masalah, bukan harus kami yang tahu. Ketika kami harus cari narasumber yang memang ahlinya, ya kita datangkan ahlinya. Sehingga kami mau berusaha untuk ketika petani panen sebetulnya kan, jangan sampai kita panen, kemudian setelah panen barang numpuk nunggu harganya berapa ya, yang beli siapa ya.
bayar kapan ya. Tidak Masalah ada kepastian. Itu ya. Nah, kami mencoba yang selama ini di tempat kami, awal panen itu kita duduk bareng, sepakat besok kopi cari harganya berapa. Jadi mereka udah tahu panen, udah nggak mikirin harga. Panen tinggal panen nanti di bawah di store, kalau di tempat kami di koperasi. Kalau harganya 10.000, nah keduanya bayar kami sepakati. Kalau yang butuh cash, kita siapkan cash. Cuma ngabari dulu. Tapi paling lambat 1 minggu. Jadi panen kan tiap 10 hari sampai 1 minggu paling cepat. Nah panen berikutnya kalau mau minta uang itu pengurus di koperasi harus menyiapkan itu. Jadi kepastian itu bagi kami itu memang kebutuhan dasar. Kami nggak bisa main-main. Ditambah lagi di kasus COVID sebetulnya. Kami yang COVID itu kan kami awalnya penjualan green bean. Kalau yang kemasan kayak gini kan sebetulnya kami masih dulu 80% kami jual green bean, 20% kami olah jadi kemasan. Seperti COVID, ini yang di belakang kita ini ya. COVID itu kan kafe tutup, yang rencana kirim ke Singapura juga nggak bisa jalan. Akhirnya mau tidak mau kami produksi itu. Ini maksudnya supaya jadi end user, jadi orang-orang di rumah bisa ini nambah penghasilan juga, terus kami juga bisa jalan. Nah dari itu kami mencoba itu kepastian harga, kepastian bayar, karena mohon maaf di petani itu kan saya yang alami kan kadang sudah 5 bulan panen udah jual nggak dibayar, walaupun nggak ada petani rugi. Kalaupun nggak dibayar waktunya tanam ya dari sisi mana bisa nanam lagi. Utang kiri utang kanan dulu. Tapi di kopi ini udahlah kita optimis bisa. Alhamdulillah bisa. Nah walaupun permasalahannya banyak ya memang harus, kan nggak ada yang tanpa masalah. Semua ada masalah ya, dengan masalahnya sendiri-sendiri. Tapi sekarang ini berapa luas area yang sudah ditanamin kopi oleh para petani ini? Dan berapa luas lagi yang tersisa? Kalau yang di Babadan itu ada 380 hektar. Nah yang tertanam sebetulnya banyak banget. Cuma yang tadi itu dari yang minat, kemudian nggak tahan uji, akhirnya nggak terawat, dan sekarang nanam baru dan terawat sekarang. Kalau yang efektif sekarang ada 70 hektar. Nah, yang masuk di koperasi sebetulnya nggak semuanya. Karena kalau bicara hektar di petani itu beda-beda. Ada yang tanaman tumpang sari, ada yang monokultur. Ya. Jadi 1 hektar pun isinya beda-beda. Yaitu mengalirlah menyesuaikan. Itu yang bagian dari perjalanan pengalaman petani, ternyata lebih dapat jawabannya daripada kami di pengurusnya. Karena dulu kan nanam kopi itu berarti harus 3 tahun baru panen. Ternyata petani lebih pintar. Jadi nanam kopi itu kan jaraknya 2,5 meter, paling dekat 2 meter lah. Ternyata sampai 2 tahun itu masih bisa tanami cabai. Di sela-selanya gitu ya. Nah, baru di Tapi kopinya aromanya jadi aroma cabai dong. Nggak masalah. Di pasar secara umum dimasak nggak masalah. Cuma di 2 tahun kan kopi belum berbuah. Iya. Baru 2 tahun diakalinnya dengan itu ya. Iya. Tumpang sari tadi itu. Iya. Dia rasa Arabica memang asam-asam pedes sih dia. Katanya ada pengaruh sih ya. Betul. Kalau tumpang sarinya apa, rasanya itu ada ya? Ada. Iya. Baik. Nah, kalau dilihat tadi ya, sudah berkembang, sudah banyak yang mengikuti. Iya. Tapi sudah terasa nggak ada perubahan kesejahteraan, lepas dari banyak problem juga ya? Iya. Tapi sebelum orang menanam kopi, atau pengalaman Pak Turno sendiri deh, karena Pak Turno kan sekarang nanam juga kan. Nah, apa perubahan nyata yang terasa? Nah, perubahannya sebetulnya kalau yang muda-muda itu cara berpikirnya berubah. Karena sering berkumpul. Petani yang muda-muda. Iya. Kalau orang tua sebetulnya lebih banyak mengikuti, yang penting menguntungkan, saya nyaman, ikut aja deh Pak. Nah, maksud saya petani itu kan identik dengan kalau dulu itu ya sulit, kemiskinan lah pokoknya, terpinggirkan. Apa pekerjaan petani? Waduh ojo tole, jangan jadi petani. Itu kan nasihat orang tua dari dulu ya. Termasuk orang tua saya juga kayak gitu. Kamu sekolah semampu saya, tapi jangan jadi petani. Bapakmu ini udah merasakan. Jadi petani identik dengan kemiskinan. Iya. Nah, tapi sekarang bagaimana itu dengan kopi? Kopi itu, apalagi dengan boomingnya kopi sekarang kan tinggal manajemen pemeliharaan, kemudian kelembagaan sampai ke penataan tata niaganya sebetulnya. Nah, kami menyampaikan ke anggota
Kalau yang agak tua dulu kan mindsetnya orang itu mapan itu ketika jadi pegawai negeri maksudnya, kan punya gajian. Ibarat kalau kata orang tua saya di desa itu kan pegawai itu kan mau hujan mau kemarau kan tetap bayaran. Dibayar. Ya. Nah, kita kan bisa sebetulnya cari itu. Tinggal SK dan cara pembayarannya aja yang berbeda. Apalagi di kopi lebih memungkinkan itu. Dan saya kasih contoh itu dan saya membuktikan itu. Kalau saya punya lahan sekian, kan targetnya jelas. Saya punya satu bidang 1000 batang yang potensinya ketika panen ada 1 ton. Kalau 1 ton katakanlah laku 90 juta, kan sama dengan 50 juta bagi 12. Itu belum dikurangi tenaga, kan pegawai juga kerja, kami juga kerja lah, itulah gaji saya. Makanya sekarang nggak usah ke yang milenial, ya sekarang sudah nggak zamannya lagi, malu mengaku jadi petani. Jadi sudah ada perubahan mindset ini ya. Kalau bicara aku pengen jadi petani, orang nggak menganggap itu identik dengan kemiskinan lagi ya. Karena di acara sebelah itu yang namanya Kick Andy, itu hostnya itu namanya Pak Kik itu suka mengundang juga petani-petani muda dan mereka sejahtera dengan menggunakan teknologi aplikasi. Ini kan cuaca berubah-ubah dan dari aplikasi ini kita tahu pasar lagi butuh apa, di mana, berapa, bahkan ekspor. Jerman lagi butuh ini. Wah, langsung ditawarkan. Jadi ini pasar terbuka sekali ya sekarang ya. Nggak melulu di pasar-pasar tradisional sekarang ya. Itu Pak Turno ngikutin juga itu, menggunakan teknologi ya. Kemudian memasarkan, akses pasarnya terbuka lewat lebar. Itu juga dipakai. Sangat terbantu dari itu sebetulnya. Bukan cuma di pasarnya, malah di pendampingan ke petaninya. Kalau di pasar jelas, sekarang mau tidak mau di marketplace, kemudian dengan teknologi. Cuma kami termasuk yang gaptek juga. Cuma ada dukungan pengurus lain. Ya, kalau di tempat kami lebih dominan istri lebih menguasai itu lah. Sehingga bisa artinya tetap lepas dari orang per orang, tapi ini kelompok ini menggunakan sudah teknologi ya. Bahkan sampai ke pendampingan budidaya. Kalau dulu itu kan ketika petani menghadapi tanamannya seperti ini, saya harus datang ke kebun sendiri. Kalau sekarang lebih mudah kan, tinggal udah foto aja. Kadang dikirim, Pak, tanamannya seperti ini sih gimana Pak? Harus seperti apa Pak? Oh ya, ada beberapa yang lebih cepat dapat jawaban. Kalau enggak ya langsung saya kirim ke ahlinya. Seperti ini. Oke, jadi teknologi sangat mendukung. Sangat membantu. Oke, apalagi kalau kita lihat kan keasaman tanah ya, soal penyiraman pakai drone macam-macam, bahkan ada teknologi tinggal pencet aplikasi set nyiram sendiri misalnya ya. Itu akan digunakan juga. Nah, saya belum mendapat gambaran yang lebih dari apa yang dijelaskan oleh Pak Turno soal kesejahteraan. Jadi apakah lebih sejahtera sekarang atau dulu? Sepanjangnya saya ikuti, kemudian bagi petani kopi yang memang fokus di situ, memang ditekuni pemeliharaannya bagus, lebih sejahtera itu. Lebih sejahtera. Mereka lebih pasti dapat itu. Bahkan ada sempat beberapa saat saya sendiri malah kaget karena kan pernah itu kembali ke masa COVID itu unik juga sih. Uniknya gini. Pernah suatu saat anggota itu kan datang ke rumah, biasa jam 2 bawa kopi. Nah, udah minta cash nggak Pak? Minta Yun Arto. Iya, siap. Jadi minta uang cash, dibayar cash. Iya, habis dibayar cash itu komentarnya, kalau uang kopi kan bisa langsung dipakai Pak. Maksudnya, ya semua uang kan bisa dipakai. Kalau udah ada beli, jual, terima uang kan bisa, mau beli apa bisa. Maksudnya gimana? Kan beda Pak, kalau saya nanam cabai kan dapat uang harus beli obat dulu buat obat besok, buat beli bensin dulu, buat bayar diesel, baru sisanya bisa digunakan untuk belanja. Tapi kalau kopi kan tinggal mau beli apa langsung bisa. Iya. Artinya butuh kecepatan itu berarti dirasakan oleh petaninya. Terus secara umum juga memang nggak terlalu cepat. Jadi kalau di kopi sebetulnya kalau di pendapatannya tinggi sekali, apalagi sandingannya sayur nggak seimbang. Cuma resiko dan biayanya kan juga nggak sebanyak itu. Resikonya kecil, biayanya juga lebih rendah. Nah, dari perspektif konservasi ini juga ada manfaatnya ya. Jadi lepas dari
biji-bijinya bisa dijual, tapi ini mengikat tanah juga supaya nggak longsor itu tadi ya? Sangat. Saya katakan sangat ketika cuma karena ini barangkali agak lupa. Saya kalau berbicara dengan petani, apalagi yang masih wortel kan juga nggak bisa pure terlalu vulgar itu. Takutnya ya mereka masih melaksanakan itu ya monggo, cuma pelan-pelan kita masuk. Tanaman lahan yang ditanami kopi, kalau longsor dan erosi relatif aman. Oke, yang lain longsor ini lebih kuat. Bahkan beberapa yang anak-anak muda sekarang itu kan sebetulnya menikmati hasil sayurnya bagus, ya senang. Cuma kadang-kadang juga guyon, besok habis selesai bagian saya giliran tanahnya yang sudah rusak baru dikasihkan ke saya itu. Iya. Tapi kalau kopi udah jelas aman. Aman. Iya. Oke. Nggak mungkin nggak. Baik, nanti mungkin Mas Roni cerita juga ya soal program 1 juta bibit kopi ya untuk petani-petani di Banjarnegara. Itu bagaimana ceritanya? Terus kalau nggak salah itu bibitnya diambil dari Jember. Kenapa Jember, nanti bisa cerita ya. Nah, terakhir tentu saja apa yang sedang direncanakan oleh Bank Indonesia juga untuk membantu Pak Turno dan teman-teman petani tadi ya, soal bagaimana ini bisa dijadikan tempat untuk wisata, dan dengar-dengar ada permintaan single origin juga ya. Nah, bagaimana mempersiapkan itu nanti kita cerita, tapi sekarang kita harus ngaso disik. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Halo Kancas Dulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale nonton dewek, neng ngopi ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, setiap kali kita buka acara ini, kita tutup acara ini, selalu kita seruput kopi Kailasa. Betul. Nah, tentu banyak orang yang tanya-tanya apa istimewanya kopi kita ini. Nah, ini nih kopi yang memang Arabica dari Banjarnegara. Cuppingnya juga udah 85 ke atas dan sudah diekspor ke beberapa negara. Nah, yang menarik juga kemarin dapat indikasi geografis. Itu apa? Nah, jadi sudah standarisasi pengakuan bahwa ini memang kopi dari Banjarnegara. Oke. Jadi memang sudah terkenal. Dan kopi ini juga saya mendengar pernah masuk di museum, di salah satu museum di Italia. Hah? Banjarnegara ini. Wow. Gitu. Nah, dalam konteks pengembangan kopi ini, kita nggak bicara hanya dari sisi hulu. Nah, sisi hilirnya juga kita kembangkan. Kita mau ngembangin agar kopi-kopi seperti ini bisa dinikmati masyarakat, dan ternyata ada salah satu kafe di Purwokerto yang sudah mulai menjual kopi Kailasa ini. Makanya kita bisa menikmati. Dan kita berada di kafe itu. Dan kita berada di kafe itu. Dan ini juga yang sering ditanya ke mungkin teman-teman, acara ngopi ngapak itu ditampilkan di mana sih? Nah, di sini sebenarnya tempatnya. Baik, di Nana Cafe ya, di Purwokerto. Di Purwokerto. Tapi mungkin banyak orang belum tahu, di hulu ini apa peran Bank Indonesia? Ya. Ini program apa yang membuat kemudian Kailasa bisa muncul ke permukaan seperti sekarang? Betul. Jadi selain pelatihan, kita ada pendampingan. Mulai dari penyiapan lahan, karena waktu itu sebelumnya nggak organik. Nah, ini sudah organik. Gitu. Jadi penyiapan lahan yang organik, kemudian setelah itu di hulu bagaimana kita memastikan agar produksinya itu bisa stabil dan terus tinggi gitu. Bibitnya dari mana? Nah, bibitnya langsung dari Banjarnegara itu. Oke, siapa yang penyediaan bibitnya bagaimana? Nah, penyediaan bibitnya itu kita kerjasama, dan kita kemarin dalam satu paket 1 juta bibit kopi. Oh, ini yang program 1 juta bibit kopi. Betul. Untuk para petani. Betul. Di Banjarnegara, tepatnya di Pegunungan Dieng ya. Betul, Dieng. Oke, dan inilah hasilnya. Dan hasilnya ini. Dan kita menyeruput sambil diskusi tentang ngopi ngapak untuk pemberdayaan UMKM. Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, jadi selama kita taping atau rekaman podcast Ngopi Ngapak dan waktu ditayangkan itu banyak yang tanya-tanya, itu di mana lokasinya, kafenya itu ada di mana, dan kita kan jelaskan itu ini di Purwokerto, terus nama kafenya Nana Cafe. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah
itu emang siapa yang punya. Betul. Terus kemudian kenapa harus kita Tempatnya tapping di di situ. sini ya? Nah, jadi banyak pertanyaan mengenai lokasi syuting kita. Hari ini tanggung jawab kita untuk menjelaskan, Dan memperkenalkan. mempertanggungjawabkan. Ya, ini kita masih di Nana Cafe dan di belakang kita dua sejoli. Iya, pasangan suami istri yang ada di belakang Nana Cerita. Cafe. Latar belakang Cerita kita. dari Kopi Apa. Nah, coba jelaskan. Oke. Orang apa? Orang Kopi Enak. Nonton Ngopi Ngapak membuat wajah kita berseri-seri. Tepuk tangan dong. Ini kok pada diem aja. Gimana? Terkesima Padahal nih. kita udah bayar ini kan. Iya. Pesorak Pesorak itu. free lagi. Jadi gimana? Yuk kancah sedulur, mari kita saksikan dan belajar sejenak dari pasangan dua sejoli yang ahli kopi dan pastry. Iya. Jadi sudah ada Ronald dan Lita. Bukan Nana ya? Oh, bukan. Karena itu nama. Nah. Nanti kita tanya. Oke. Ini Ronald, Ini ini Lita, nama kafenya Nana. Nana. Kok nggak nyambung? Ada apa rahasia Ada di situ? apa di situ? Oke, jadi Ronald dulu ya. Halo Mas Andi, halo Mas Roni. Yuk. Iya, tapi ngomong-ngomong gelas kita mana ini? Iya nih. Justru Biasanya ini ada. karena episode khusus, Oh iya. kopinya juga langsung dibuat dari awal. Oh. Kalau kita di studio yang lain Itu kan udah disediakan. sudah disiapkan. Kalau ini di depan kita, jadi masih hangat, Jadi live. masih enak. Benar-benar kopi asli Oke. dari Ya. kopi Kai Rasa. Jadi kita akan disajikan kopi buatan dari Ronald. Betul. Karena Ronald ini memang barista ya. Iya, betul Ya, Mas Mas. Andi. Oke. Oke. Nanti cerita awal mula kenal kopi itu di mana? Sebelum kenal istri. Betul. Nah, coba cerita dulu. Saya kenal kopi kurang lebih 15 tahun yang lalu ya, Mas Andi, Mas Roni. Waktu itu, jadi saya sempat kuliah dulu di Jakarta sebenarnya, kuliah akuntansi. Cuman saya udah sempat kerja auditor, tapi saya nggak suka, nggak cocok. Terus waktu itu teman saya ada di Australia, di Sydney, lagi S2. Dia bilang, datang aja ke sini, bisa kerja part time katanya sambil sekolah. Niatnya kerja. Oh, sambil Niatnya sekolah. Sambil sekolah tapi sekolah pastry. Oke. Mas Andi. Oh, aku pikir kopi ya, tadi pastry dia. Awalnya Iya. saya sekolah Nah, ini pastry. menarik ini. Awalnya saya sekolah pastry, tapi sambil kerja karena teman saya bilang bisa ininya lumayan katanya. Dapat duitnya, uang yes, sakunya, betul. uang tambahan sambil kuliah. Iya, akhirnya saya berangkat ke sana. Saya nekat. Waktu itu saya cuma bawa sekitar nggak sampai $500 mungkin ya, saya kayaknya. Wah, nekat juga itu ya. Iya, mesti sampai. Nggak ada siapa-siapa di sana. Ada Selain teman tadi. Teman aja sih. Ya, tapi kan teman nggak mau biayain dong. Enggak. Harus berjuang sendiri. Tapi dong. tinggal sama dia. Oh. Saya sempat tinggal sama dia Oke. sampai saya dapat kerja. Terus? Nah, saya kerja di coffee shop. Paginya saya sekolah jam 7, sekolah pastry sampai jam 2, jam 4 saya kerja di coffee shop. Oke. Waktu itu sudah ada sertifikat barista? Belum, saya Oh, belum kenal kopi. Saya pikir saya maunya pastry, saya pikir gitu. Oke. Nah. Pastry itu apa pastry? Kan kalau sekolahnya ada pastry, ada cookery. Kalau cookery Oke. itu yang masak makanan berat. Kalau gitu. pastry? Pastry lebih ke kue gitu, Oh, roti. Nah, sambil saya sekolah, saya habis itu kerja di coffee shop. Cuman waktu itu saya jadi tukang cuci. Di Australia. Betul. Kota apa ini? Sydney, Pak. Sydney. Mas Andi. Oke. Terus di sana sambil saya pokoknya kerja sampai jam 12 malam. Habis itu setiap hari tuh saya kerja seperti itu. Pagi sampai siang sekolah, Iya. sore sampai malam. Ngapain di kafe kopi itu? Pertama saya jadi tukang cuci, terus habis itu saya disuruh bantuin di dapur. Makin ini kan dikasih shiftnya makin banyak. Sampai suatu saat saya dikasih ke bar, karena kalau di bar itu kan jadi ngelit store-nya. Dari situ Tapi saya bukan sebagai barista ya? mulai diajarin barista. Oh, Nah, oke. mulai pelan-pelan diajarin, saya mulai kenal, tapi mulai suka lah di situ. Sampai suatu saat saya ditawarin sama perusahaan David Jones. Nama perusahaannya kayak kalau di sini ya dia perusahaan retail
tapi ada coffee shopnya, besarnya di retail, perusahaan Australia. Banyak orang Indonesia yang mau kerja di sana. Sampai, cuman waktu itu ditawarinnya kerjanya pagi. Saya bingung. Nggak bisa dong tabrakan ya sama Betul. sekolah. Cuman karena saya sekolahnya jadi gini Mas Andi, Mas Roni. Masuk jam 7, saya jam 7 kurang 10 baru bangun. Saya baru jalan, kalau sekolah saya jalan kaki. Saya terlambat karena saya ternyata kurang ini sama pastry. Tapi kalau kerja, Oh, jadi pastry ini sebenarnya bukan calling, bukan lentera jiwa, bukan passion ya. Betul. Abis tadi udah kuliah akuntansi, audit segala macam nggak cocok. Nggak cocok. Katanya pastry cocok nih. Iya. Ternyata nggak cocok. Nggak cocok juga. Terus? sampai akhirnya saya mutusin, ya udahlah saya kerja aja. Jadi pagi saya kerja di coffee shop perusahaan Australia, sorenya saya kerja di coffee shop milik orang Indonesia, tetap tempat yang lama gitu. Sampai ternyata saya disekolahin kopi lagi sama yang tempat pekerjaan yang baru. Nah disitulah saya mulai suka sama kopi, mulai cocok. Waktu itu sekolah pastry-nya berhenti Mas Andi. Jadi akhirnya ke sana cuma kerja aja. Iya, jadi pagi Tapi kerja ada belajar kopi lah ya. Iya, untungnya saya disekolahin kopi lagi di sama yang tempat pekerjaan yang baru itu. Jadi itu pertama kali kenal kopi. Betul. Di situ Dan saya kenal mulai ngurus kopi, ngelola kopi, meracik kopi. kerja kopi ya, mulai Kerja kerja kopi. jadi coffee shop, mulai kerja. Nah, nanti kita tanya juga, karena ini kan udah ada sertifikat sekarang. Ada. Oke. Tapi omong-omong kita mau tanya istri juga dong. Betul. Coba, Pak Siap. Roni, selama ini kan kita Nah, kita taunya sudah kan tapping. Nana Cafe. Iya. Gimana nih ceritanya? Mungkin sebelum kita sini, apa pertemuan pertama dengan ini Coronel tuh? Awalnya, apakah ketemu di Australia atau sebelum udah kenal? Ketemunya di mana nih? Majuan sedikit dong ke sini. Jangan ngumpet gitu dong. Iya, halo Pak Roni, halo Pak Randi. Jadi awal ketemunya itu saya pelanggannya dia. Hah? Oke. Di Australia? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Wah, Jadi Ini sebelum setelah pulang dari Australia apa apa gimana? oh enggak, kalau saya awalnya itu saya bekerja kantoran di Singapura. Setelah itu ada masalah dengan izin kerja, nggak bisa diperpanjang, jadi saya pulang ke Indonesia. Terus Ke Jakarta. Pulang ke Jakarta ya, kerja di Jakarta. Oke. Gitu. Setelah itu saya kerja di sebuah sekolah internasional yang kebetulan ada satu kafe di situ, dia bekerja di situ. Oke. Gitu. Ini cinlok ini, cinta lokasi. Kita cek dulu nih, apakah memang ada siapa yang mau ngejar siapa? Ya, siapa yang lebih dulu menyatakan cinta sama ngejar siapa. Jadi waktu ketemu dan bisa jatuh cinta itu gimana ceritanya? Karena saya suka kopi. Oke. Gitu. Terus jadi kita ngobrol-ngobrol kopi. Terus setelah ngobrol-ngobrol kopi ternyata dulunya kuliah di tempat yang sama waktu di Jakarta. Cuman Jadi satu alma mater. satu alma mater, tapi beda angkatan. Jadi kita nggak pernah ketemu. Terus? Gitu. Setelah itu ya karena setiap hari saya beli kopi, saya suka ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Lama-lama ya. Ya, Witing Tresno Jalaran Soko. Wah, itu bahasa Papua itu. Oh, bahasa tinggi. Enggak, tunggu dulu. Ini tiap hari beli kopi itu modus atau memang ada kebutuhan kopi atau ada kebutuhan bertemu dengan pembuat kopinya? Awalnya ada kebutuhan kopi. Oke. Gitu. Karena saya Belakangan? Karena saya suka banget ngopi dan setiap hari Agak harus maju ngopi. dong, jangan terlalu jauh gitu. Dan setiap hari harus ngopi gitu. Terus kebetulan kok di tempat kerja saya kok ada buka kafe gitu, kopi gitu. Kopinya enak nggak waktu itu? Kopinya enak. Sampai sekarang enak nggak? Sampai sekarang masih enak Oh, masih dan enak. akan enak terus. Wah, cinta ini memang buta. Jadi yang menarik Mas Andi, gini, Mas Andi. Yang menarik ada yang adalah- dilewatin Mas Roni. Oh, apa tuh? Apa itu? Jadi sebenarnya pertama itu memang buka di situ. Saya datang karena dia masukin waktu lagi renov, dia masukin kursi Mas. Oh, Masukin kursi karena hujan. Maksudnya? Kursi sekolah. Buat dititipin di situ? iya dia masukin. Makanya saya datang Keterlaluan. nih. Terus? Itu dia Mas Andi. Terus? Saya datang Kok nih. diizinkan? Saya pikir saya mau marahin kan karena saya waktu itu bekerja sama sepupu saya ya. Sepupu saya lagi liburan, telepon. Itu dimasukin kursi katanya.
Coba samperin katanya. Marah ya, Ceritanya mau marah. Iya, ceritanya. Nggak tahu siapa yang mau masuk. Nggak tahu. Ternyata saya ngeliat dia. Terus? Cantik juga ya, saya pikir gitu. Wah, langsung kelepek. Ayo, ada kursi lain lagi nggak mau masukin gitu Nggak ya? jadi, Pak. Enggak. Oh, Kursinya udah masuk semua sih. Oh, sudah habis kursinya. Cuman saat itu saya langsung dia nanya duluan tadi. Belajar kopi di mana katanya gitu. Wah, Kan jadi kena saya kan. Oh, enggak, itu maksud awalnya adalah diplomasi untuk bisa kursi dititipin ya. Nah, Ya. Kenapa kursi dititipin di kafenya dia? Waktu itu gedung sekolahnya itu gedung baru. Jadi masih pembangunannya itu belum sempurna. Jadi belum ada tempat untuk nyimpan kursi-kursi anak-anak itu, bangku-bangku anak-anak. Nah, kebetulan ruangan yang tertutup itu adalah ruangan yang akan disewakan jadi ruangan kafe itu. Oh. Jadi Berarti belum operasional waktu itu. kita belum. Sekolahnya juga lagi beres-beres, Ya. kita juga lagi Kafenya renov. juga belum. Kafenya juga lagi renov. Oh, jadi Makanya titip. iya kita lagi renov tapi dititipin kursi kan, Mas. Awalnya terganggu. Iya. Begitu ngeliat siapa yang Hati nitip, saya yang terganggu habis itu. Oh iya. Tadi jangan ketawa, kalian belum punya pengalaman yang sama ini. Pernah nggak jatuh cinta? Iya, tapi ini jadinya menarik ya. Artinya gini, ada yang cinta kopi. Jadi apakah kopinya menjadi itu ya perantara percintaan atau memang cinta kopinya dulu yang ini yang didahului? Awal-awal tuh karena memang suka sama-sama ketemu karena kopi, cinta. Apa atau cinta? kopi yang membuat cinta itu yang mana? terjadi? cinta itu terjadi karena kopi. Karena Nah. kopi. Mari kita tos dulu. Iya, kita sebarkan cinta kemana-mana ya. Tapi sayangnya saat menikah souvenirnya itu ini miniatur kursi Mas Andi. Oh, Karena kan kasusnya dari teringat, kursi. Mas. Oh. Karena saya mau datang ini karena Kursi sampai- mempertemukan, Kopi mempersatukan. Iya. Iya. Luar biasa. Filosofi kopi dan kursi. Nah, oke, ini kan baru ketemu waktu itu. Terus katakanlah singkat katanya menikah, ya. Tapi kan tadi Lita belum cerita bagaimana dia kemudian tertarik atau berhubungan dengan urusan kue-kue dan roti-roti ini dari mana ceritanya? kalau Awal untuk, mulanya. kalau untuk baking dan memasak itu saya emang hobi. Awalnya hanya untuk dikonsumsi sendiri aja masak. Terus awalnya kan saya juga bekerja di kantoran di Singapura yang tadi saya bilang. Terus ada kendala dengan izin kerja yang nggak bisa diperpanjang, jadi saya balik ke Indonesia. Nah, Di dalam saat balik ke Indonesia, sebelum mendapat pekerjaan, saya kan butuh income yang harus terus berjalan. Terus saya coba-coba, kenapa nggak coba buat kue, nggak baking. kenapa harus kue? Kan banyak sekali lapangan pekerjaan lain atau peluang lain. Kenapa harus kue? Karena suka saya tadi? suka, Oh. memang hobi. Selama ini udah pernah bikin juga? Udah pernah bikin, tapi hanya dikonsumsi sendiri. Oke, enak. Gitu. Menurut saya enak. Rasanya enak. Tapi hari ini kan kuenya enak, tapi kita kok nggak disuguhin Oh kue iya nih. benar. Ini cuma Ngomong-ngomong, cerita kue aja. iya. Tes yang bener-bener. Ini udah saya siapkan. Oh sudah ada Mas sindirannya Roni. memang. Ya ini kayak sinetron gitu lah. Kita pas ngomong sudah ada Masuk. gitu ya. Untuk Mas Andi. Kayak itu acara-acara masak itu kan. Iya. Kumpul-kumpul tiba-tiba Singkat, jadi. udah jadi. Yang Soalnya ini- durasinya pendek. Yang ini Oke. salah satu bestsellernya untuk di Nana Coffee Cake Apa ini? Bakery. Apa ini? Apa? New York Cheesecake. New York New cheesecake. York. Udah pernah ke New York belum? Udah pernah ke New York? Pernah ya. Oke. Host kita baru pulang dari New York. New York. Oke, dari situ berpikir bahwa nggak ada salahnya cari duit Coba, dengan bikin iya. bikin kue. Dengan Terus coba dijual di bikin mana kue. kue? Kue apa yang pertama dibuat dan dijual kemana? Kan kita nggak tahu mau jualan kue di mana. Pertama kali itu saya buat namanya roll cake atau Oke. bolu gulung. Bolu Oke. gulung. Ya, namanya karena itu yang pertama kali saya belajar tuh itu. Saat itu bisa. Terus waktu itu sosial medianya masih Facebook ya. Jadi saya coba pasang di Facebook. Nah, pembelinya adalah awalnya teman-teman dari teman-teman. Terus teman-teman itu mungkin cerita lagi ke temennya, cerita Enak lagi ke loh. temennya, iya. Kuenya buatannya Jadi- Lita. Jadi di situ mulai
kok ada terus yang order seperti itu. Ini sebelum ketemu Ronald? Sebelum. Oke, terus? Tapi saya masih merasa kok Nggak ini berani. ya belum puas gitu. Saya masih pengen tetap kembali berkarir, pengen kerja. Terus mencoba cari kerjaan lagi. Ya saya bekerja di sekolah internasional itu. Oh, akhirnya ketemu yang tadi. Yang akhirnya ketemu sama beliau ini. Oke, kekasih pujaan hati. Si tukang Baik. kopi ini. Menikah. Tapi ini yang waktu pas ketemu udah dari yang Australia pas sebelum nih? Udah, Oh, saya sudah. dari Australia. Oh, oke. Jadi setelah dari Australia tadi, akhirnya buka di Jakarta ya? Di tempat Iya. sekolah tadi. Tapi sebenarnya itu milik sepupu saya, gitu. Jadi saya masih bekerja di tempat itu, gitu. Nah, yang uniknya lagi sebenarnya sepupu saya itu sudah lama kenal dia duluan, karena anaknya bersekolah di tempat dia. Dan setiap pagi saya ikut nganterin anaknya, sepupu saya, ponakan saya ke tempat dia, tapi saya nggak kenal, belum kenal dia. Oh, oke. Sampai saatnya buka Ini coffee shop. kelihatannya kalau di sinetron kebetulan ya. Tapi ini kebetulan dari Tuhan ini ya. Iya. Diatur. Oke, jatuh cinta, menikah. Nah, waktu menikah langsung bikin kafe atau apa? Belum. Saya masih bekerja sama sepupu saya itu di Jakarta, coffee shop yang mereknya monokrom ini, tetap gitu produknya. Nah, dia masih bekerja sampai habis itu berhenti ya. Iya, Berhenti. berarti karena kontraknya habis. Kontraknya habis, terus dia coba usaha kopi sih, kopi jual-jual online gitu. Jadi pernah juga jualan kopi? Pernah. Jadi waktu Jadi kopi ini identik dengan perjalanan pernikahan berdua ini ya, percintaan dan pernikahan ya. Betul, betul. Dan ini sekarang dikelilingi oleh kopi juga. kopi. Nggak Iya. bisa keluar dari kopi ini ya. Nggak bisa Mas Andi. Oke, tapi rezekinya ada di situ. Amin. Tapi pada zaman itu udah mulai tren ngopi atau belum? Sudah. Oh, udah mulai ya? Jadi saat saya belajar di Australia itu kopi belum tren di Indonesia, belum. tapi di Australia udah jadi budayanya ya. Makanya saya sempat disekolahin. Nah saat sekolah itu kan saya belum berpikir, saya suka tapi saya belum berpikir ada kegunaannya. Sampai saya balik itu, sampai saat coffee shopnya baru buka pertama kali di Jakarta, kopi baru mau mulai tren, baru mulai masuk gitu. Jadi kegunaan ilmu itu mungkin baru terpakai ya bertahun-tahun kemudian, maksudnya baru terasanya. Jadi pesan moralnya, kalau ada ilmu yang kita mau pelajari aja kalau ada kesempatan. Karena kita nggak tahu perjalanan hidup kita, satu Tiba-tiba hari ada kelak waktu ya. kemudian kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita pelajari. Kan banyak orang menolak-nolak kalau ada ilmu yang datang ke dia, enggak, aku nggak butuh ini, aku bukan itu nanti. Dia nggak tahu bahwa ini adalah opportunity yang mungkin nanti ke depannya akan bermanfaat. Namanya ilmu kan nggak ada yang mubazir ya. Betul. Saya pernah ini Mas Andi, jadi menyangkut ilmu itu, saya pernah ketemu juara dunia Juara dunia barista? Oke. 2015. Nah di situ kan maksudnya ilmu itu belum kepakai ya, tapi saya belajar diajarin sama dia yang ada beberapa faktor yang meningkat lah skill saya. Nah terpakainya pun ya baru di belakangnya gitu. Oke, di kemudian hari ya. Heeh. Hari itu kita belum tahu ya. Iya, gitu. Belum kebayang bahwa kita akan punya bisnis cafe seperti ini ya. Betul. Mas Roni, Mas Adi, tiada pesta yang tidak berakhir. harus kita akhiri pesta kita hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, Dan manfaat. motivasi, ya, Buat teman-teman. semangat buat siapapun yang menonton acara kita ini. Betul. Siap. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Jangan ikutan. Senang bisa berbagi. Iya. Mau gantiin kita, Pak? Aduh, maaf. Dari Ngopi Ngapak aja. Ayo. Oke. 3, 2, 1, and action. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang Senang bisa berbagi. berbagi.